Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Matematika SMK kelas 12 bersama saya, Ibu Veronica. Baik, langsung saja seperti biasa. Kita lihat profil simpel saya terlebih dahulu. Yuk. Nah, ini profil saya. Seperti biasa, di situ sudah saya cantumkan nama lengkap saya beserta gelar. Kemudian saya merupakan lulusan pendidikan matematika. Saya mengajar di SMK Sabilur Rasyad, di mana alamat saya ada di Jalan Raya Utama Timur Desa Weleri, RT 7 RW 5 Weleri, Kendal. Oke, singkat, padat dan jelas profil saya. Terima kasih. Yuk kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, pada pertemuan kali ini saya mengisi pembelajaran ini dengan menyelipkan sebuah kata-kata motivasi, sedikit motivasi untuk kita semua, yaitu dari Mbak Najwa Shihab, yang isinya adalah hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan Indonesia tidak mungkin bertahan. Ya, sedikit mengutip dari Mbak Najwa Shihab mengenai motivasi yang bertema tentang pendidikan dalam pelajaran matematika kali ini. Oke, semoga kita selalu semangat dalam belajar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materinya, yaitu mengenai dimensi 3. Yuk kita lihat slide-nya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai bab baru, yaitu bab dimensi 3. Ya, dimensi 3 atau biasa kita kenal juga dengan bangun ruang. Nah, di situ sudah ada contoh gambarnya di slide-nya, yaitu yang merupakan bangun ruang atau dimensi 3 itu yang berbentuk balok. Selain balok ada juga kubus, ada juga tabung, ada juga limas, ada juga prisma, dan banyak lagi. Namun kali ini kita akan bahas satu persatu ya. Oke, langsung saja kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, pada slide ini kita akan bahas dulu mengenai bagian yang akan kita pelajari atau alur dari dimensi 3 yang akan kita pelajari. Jadi dimensi 3 akan kita pelajari mengenai 3 subbab ya. Yang pertama kita akan mempelajari jarak dari titik ke titik. Nah, yang kedua kita akan pelajari mengenai jarak dari titik ke garis. Kemudian yang ketiga kita akan pelajari mengenai jarak dari titik ke bidang. Nah, dari ketiga subbab itu kita gunakan untuk membahas permasalahan penerapan dalam kehidupan sehari-hari mengenai bangun dimensi 3. Nah, biasanya dalam dimensi 3 itu menggunakan rumus pada materi sebelumnya, yaitu biasanya kita menggunakan rumus teorema Pythagoras biasanya ya. Jadi rumus Pythagoras itu biasanya selalu kita gunakan dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah mengenai dimensi 3. Karena dimensi 3 itu berkaitan erat sekali dengan segitiga, jadi kita memerlukan teorema Pythagoras. Seperti itu ya. Oke, kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke bangun dimensi 3. Di situ sudah saya sajikan beberapa gambar. Bisa diperhatikan ya.
bentuk-bentuk bangun ruang yang sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari kalian. Erat sekali dan dekat sekali dengan kalian ya, gampang sekali ditemuinya. Yang pertama di situ bisa kalian lihat ya, ada kardus. Kardus apa saja? Ya, yang paling gampang adalah kardus mie instan. Kemudian yang kedua ada toples. Di situ ada banyak macam-macam toplesnya ya. Ada yang kecil panjang, ada yang kecil lebar, ada yang kecil tinggi, ada juga yang agak gede. Nah, beda-beda ya macam-macam bentuknya. Kemudian yang ketiga ada yaitu di situ barangnya adalah kardus ya, kardus snack atau kardus kotak makan, itu bisa juga. Nah, misalkan yang lainnya bangun ruang itu ada kamar tidur. Kamar tidur itu berbentuk balok. Ada juga kamar tidur itu yang berbentuk kubus. Kemudian itu tadi di situ di gambar itu ada kotak makan atau kardus apa ya, kardus box makan. Nah, itu berbentuk kubus. Kemudian juga ada kaleng susu. Kaleng susu itu berbentuk tabung ya. Dan masih banyak lagi. Nah, seperti itu. Sekarang, pernahkah Anda berpikir bahwa dalam bangun-bangun tersebut terdapat beberapa istilah yang akan dibahas pada bab ini, yaitu akan dibahas mengenai jarak antar titik, jarak dari titik ke garis, dan jarak dari titik ke bidang. Pernahkah kalian terfikirkan mengenai ketiga subbab itu? Pastinya enggak ya. Jadi mungkin baru kalian terfikirkan pada saat ini yang saya bahas, enggak apa-apa ya. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi kita lihat yuk ke materi selanjutnya. Oke, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu jarak antar titik. Di situ sudah saya sajikan sebuah gambar kubus. Kubus dengan di situ sudah banyak garis-garis ya. Ada garis putus-putus, ada garis warna biru putus-putus, warna merah putus-putus, hijau putus-putus, dan warna hitam putus-putus, yaitu adalah garis penghubung. Nah, dari bangun A ini merupakan kubus ABC DEFGH dengan panjang rusuknya yaitu 3 cm. Panjang rusuk itu yang mana? Rusuk itu yang AB, AE, BF itu semuanya panjang rusuk ya. Nah, itu panjangnya 3 cm. Kemudian EC, EG, dan AC itu adalah masing-masing merupakan jarak antar titik dari E ke C. Nah, itu di situ berdasarkan gambar dihubungkan dengan garis putus-putus warna hitam. Itu merupakan jaraknya dari titik E ke G atau E ke C, boleh juga. Ada lagi di situ jarak dari A ke C, bisa juga ya. Kemudian dari B ke I itu juga bisa, itu jarak ya. Dari titik ke titik seperti itu. Silahkan dipahami terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya kita harus mencoba mengerjakan beberapa soal supaya lebih jelas, lebih paham lagi dari subbab jarak antar titik. Oke, mari kita lihat latihan soal mengenai jarak antar titik pada dimensi 3 ini ya. Nah, di sini sudah ada latihan soalnya dari dimensi 3. Yang pertama di situ bisa dilihat ya. Ada 2 gambar. Yang sebelah bawah ada gambar kubus ABCDEFGH. Kemudian ada sebelah kanan atas itu ada gambar balok dengan baloknya KLMN OPQR. Nah, silahkan dikerjakan latihan soal ini.
untuk gambar yang pertama, pertanyaannya ada dua, yaitu A dan B. Pertanyaan yang pertama untuk gambar pertama ya, manakah yang merupakan jarak antara titik F dan G? Nah, silahkan dicari jarak antara titik F dan G. Kemudian yang kedua ada pertanyaan, manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? Jadi yang B ditanyakan yaitu adalah jarak antara titik B dan D. Nah, silahkan dikerjakan. Kemudian yang untuk gambar balok, pertanyaannya hampir sama dengan yang gambar kubus ya. Manakah yang merupakan jarak antara titik P dan N? Yang kedua, manakah yang merupakan jarak antara titik G dan L? Oke, jadi ada dua macam soal ya, ada bangun kubus dan juga ada bangun balok. Nah, silahkan dikerjakan. Oke, selanjutnya di situ masih mengenai latihan soal dimensi 3 ya. Di situ ada gambar balok kecil tapi panjang. Nah, yang satunya gambarnya seperti piramida ya. Jadi segitiga tapi kayak piramida gitu ya. Segitiganya berbentuk bangun ruang gitu loh. Nah, tapi yang gambar pertama itu merupakan prisma. Prisma tegak segi 4. Mirip ya dengan balok tapi lebih kecil. Nah, pertanyaannya di sini, manakah yang merupakan jarak antara titik E dan F? Dan pertanyaan yang kedua ada, manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? Itu untuk gambar prisma tegak segi 4. Pertanyaannya ada dua. Kemudian yang untuk gambar 5 yang seperti piramida segitiga mengerucut ke atas itu, pertanyaannya ada, manakah yang merupakan jarak antara titik T dan D? Dan manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? Jadi ada 4 soal ya di dimensi 3 ini. Masing-masing soal beranak 2 AB. Jadi ada 8 permasalahan atau 8 soal yang wajib kalian kerjakan. Begitu ya. Oke, sudah selesai pertemuan kali ini. Di situ saya sajikan pula kata-kata motivasi dari Ki Hajar Dewantara yang berisi seperti ini. Apapun yang kalian lakukan itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri atau bagi diri kalian sendiri, bermanfaat bagi bangsa kalian, dan juga bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Nah, itu Bu Vero mengutip dari kata-kata motivasi Ki Hajar Dewantara. Baik, cukup sekian pertemuan kali ini, saya akhiri dulu. Kita lanjutkan materinya pada pertemuan selanjutnya, masih mengenai dimensi 3. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.